Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu di kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, pada kegiatan pembelajaran ini kita masuk materi bab 2, yaitu ayo mengenal Tuhan kita. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah tahu siapa Tuhan kita itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya, melalui Asmaul Husna, dan melalui penciptaannya. Mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita belajar ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Yaitu ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, sifat yang wajib, sifat jaiz, dan mustahilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalian sering mendengar sifat-sifat yang 20 tersebut. Ya, mari kita nyanyikan bersama. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Diulangi lagi ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Yang ke-1 wujud. Wujud artinya ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada. Adanya Allah adalah ada dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkannya. Apa buktinya Allah wujud? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada terciptanya alam semesta ini. Alam semesta dan segala isinya menunjukkan kebesaran penciptaannya. Contoh, kalian setiap hari menulis pakai pensil. Nah, adanya pensil tentu ada yang membuatnya. Begitu juga dengan alam semesta. Tidak akan ada alam semesta kalau tidak ada penciptanya. Nah, dengan adanya alam semesta ini menunjukkan kebesaran penciptanya. Yang kedua ada sifat qidam. Qidam artinya terdahulu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada sebelum dunia dan isinya ini ada. Pencipta pasti lebih dahulu ada daripada yang diciptakannya. Seperti tadi pensil, tidak akan ada pensil sebelum ada penciptanya, yaitu Kidam ya, seperti itu contohnya. Yang ketiga ada sifat bako. Bako artinya kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal, abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan binasa atau tidak akan mati. Yang keempat ada mukhalafatul lil hawadisi. Artinya berbeda dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta, maka pasti berbeda dengan ciptaannya. Tidak ada yang menyamainya. Yang kelima, sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Yang keenam ada wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, artinya satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh ada sifat kudro. Kudro artinya maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan yang tak terbatas. Kedelapan ada sifat irodah. Artinya Allah maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak atas segala sesuatu. Semua yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan kehendaknya. Kalau kata Allah sudah A. Kata Allah B. Tidak ada yang bisa merubahnya. Yang kesembilan ada sifat ilmu. Ilmu artinya Allah maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu Allah bersifat ilmu. Yang ke-10 hayat. Hayat artinya hidup, maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup selama-lamanya. Selanjutnya anak-anak, sifat wajib bagi Allah yang ke-11 adalah sama. Sama artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar atas segala sesuatu. Suara sekecil apapun, selirih apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengarnya. Bahkan mampu mendengar yang terbesit di hati kita. Yang ke-12, sifat basor, artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersembunyi dari orang-orang, tetapi kita tidak bisa bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. 13 ada sifat kalam. Kalam artinya maha berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Salah satunya adalah kitab suci Al-Quran. Itu adalah kalam Allah. 14 ada sifat qadiron. Artinya Allah maha kuasa. Dalam keadaan apapun, Allah tetap maha kuasa. 15. Sifat muridan, artinya maha berkehendak.
yang maha berkehendak. Dalam situasi dan kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berkehendak. 16. Sifat aliman, artinya maha mengetahui, yang maha mengetahui. Dalam keadaan apa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu maha mengetahui. 17. Sifat hayyan, artinya dialah yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu maha hidup dalam keadaan apapun. 18. Sami'an, ini bersamaan dengan sama ya. Sami'an artinya yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar dalam situasi dan kondisi apapun. 19. Basiron, artinya yang maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melihat walau dalam keadaan apapun. 20. Sifat mutakaliman, artinya yang maha berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun akan berfirman sesuai dengan kehendaknya. Itulah ya anak-anak, sifat wajib yang 20, sifat wajib bagi Allah bersama artinya. Selanjutnya, subtema menghayati sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Yang pertama, sifat wujud. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Adanya tidak terikat tempat, tidak terikat ruang, dan tidak terikat waktu. Keyakinan ini membuat kita akan selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Itu salah satu menghayati sifat wujud ya. Yang kedua, qidam. Kita harus mempercayai bahwa setiap sesuatu itu ada permulaannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdahulu tanpa permulaan. Paham ya, seperti tadi yang dicontohkan pembuatan pensil, kita tidak akan ada pensil kalau tidak ada yang menciptakannya itu. Ya, jadi yang membuatnya dulu baru ada yang dibuatnya. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ada terlebih dahulu sebelum alam, semesta alam dan seisinya itu diciptakan. Yang ketiga, baqo. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sakit dan tidak pernah binasa selama-lamanya. Beda dengan kita kan? Beda pula dengan makhluk lainnya. Pokoknya Allah beda dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Kita bisa sakit, kita bisa celaka, bahkan kita bisa mati. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal, tidak pernah mati dan tidak akan mati. Selanjutnya, menghayati sifat mukhalafatul lil hawadisi. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa sebagai zat yang maha sempurna, maka tidak ada yang dapat menyamainya. Tadi mukhalafatul lil hawadisi itu artinya berbeda dengan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya ya. Dan tidak ada yang menyerupainya. Yang kelima, menghayati qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri. Kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh bantuan apapun dari makhluknya. Beda dengan kita sebagai makhluk, sekuat apapun kita masih membutuhkan orang lain. Kita butuh makan, kita butuh minum, tidur, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh semua itu.
Menghayati sifat wahdaniyah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu yang utuh. Wahdaniyah itu Maha Esa ya, artinya satu. Bukan satu dari kesatuan yang tersusun. Kita sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sangat yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Meyakini sifat qudrat yang ketujuh, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya ya. Berbeda dengan manusia, bagaimanapun kekuasaan manusia sangat terbatas. Kedelapan, sifat irodah, kita meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Kehendak kita kadang tak tercapai, namun kehendak Allah itu pasti terjadi. Menghayati sifat ilmu, kita meyakini bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Allah lah pemilik mutlak akan pengetahuan. Jadi manusia pinter itu ada yang memintarkan, manusia cerdas ada yang mencerdaskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 10 hayat, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hidup. Allah Subhanahu wa taala adalah penentu kehidupan dan kematian. 10 sama, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Kalau kita mau berdoa, Allah pasti mendengarnya. Selanjutnya, sifat basor. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Tidak ada hal apapun yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Karena itu, kita harus selalu berbuat kebaikan kapan saja dan di mana saja. 13. Sifat kalam. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sifat qadiron. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa saja, kapan saja dan di mana saja, Allah Subhanahu wa taala selalu Maha Kuasa. 15. Sifat muridan. Menghayati sifat muridan, kita meyakini bahwa bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja dan di mana saja, Allah Subhanahu wa taala selalu Maha berkehendak. 16. Aliman, kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja dan di mana saja, Allah Subhanahu wa taala selalu Maha mengetahui. Menghayati sifat hayan, bahwa kita meyakini dalam keadaan apa saja, kapan saja dan di mana saja, Allah Subhanahu wa taala selalu Maha hidup. 16. Menghayati sifat sami'an. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja dan di mana saja, Allah Subhanahu wa taala selalu Maha mendengar. Basiron. Dengan menghayati sifat basiron, kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja dan di mana saja, Allah Subhanahu wa taala selalu Maha melihat. Terakhir, menghayati sifat mutakaliman, kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja dan di mana saja, Allah Subhanahu wa taala selalu Maha Kuasa. Baik anak-anak, materi kali ini sudah tuntas. Tadi kita mempelajari pengertian sifat wajib yang 20, dilanjutkan dengan menghayati sifat wajib. Nah,
Itulah yang dibahas kali ini, semoga kalian dapat memahaminya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.